Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Jasuke, yang didasarkan pada surat Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku, pernahkah mendengar jajanan yang bernama Jasuke? Ya, jajanan ini memang sering dijajakan di kedai kaki lima, baik di sekitar sekolah-sekolah, pusat perbelanjaan maupun di perumahan. Jasuke sendiri merupakan akronim dari jagung, susu, dan keju, sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Pada awal kemunculannya, jajanan ini juga disebut dengan gungsuju, jagung, susu, dan keju. Namun, rupanya nama Jasuke lebih dapat diterima oleh masyarakat. Mungkin banyak yang tidak menduga jikalau jajanan ini lahir dari bumi Papua. Dilansir dari www.antaranews.com, Jasuke telah menjadi kuliner khas Sorong yang diolah dari jagung manis hasil pertanian masyarakat kampung Malamae, Sorong. Jasuke menjadi salah satu inovasi kuliner yang sering ditampilkan sebagai makanan khas setiap ada acara di kampung. Cara membuat Jasuke sangat mudah, karena hanya perlu menyiapkan bahan-bahan yang mudah didapatkan, yaitu jagung manis pipil, susu kental manis, keju cheddar parut, dan mentega. Setelah bahan sudah siap, maka rebus atau kukus jagung hingga matang. Kemudian, segera campurkan jagung dengan mentega atau margarin. Sentuhan akhirnya adalah masukkan jagung dan margarin tadi ke wadah penyajian. Taburkan keju parut dan tuangkan susu kental manis. Sederhana, mudah, mengenyangkan, dan bergizi tinggi. Saudaraku, Jasuke mengingatkan tentang tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tetap bersaksi dan melayani Kristus di mana dan kapanpun. Memang ada sebagian orang Kristen yang beranggapan bahwa agar bisa bersaksi dan melayani mesti mempunyai kedudukan dan kemampuan tertentu. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Kadangkala ungkapan semacam itu hanyalah alasan pembenar agar tidak terlibat di dalam pelayanan dan kesaksian. Padahal kehidupan kita ini merupakan persembahan sejati di hadapan Tuhan, bukan? Itu berarti bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus diberi tanggung jawab untuk bersaksi dan melayani sesuai dengan kemampuannya. Bersaksi dan melayani memang mesti berkualitas dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun tidak berarti harus spektakuler. Kesaksian dan pelayanan ternyata bisa juga dilakukan dengan cara yang sederhana, sehingga semua orang bisa melakukannya, yaitu dengan keramahan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Roma demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Keramah tamahan menjadi sarana bagi kita untuk melayani dan bersaksi. Hormat dan keramahan dapat diwujudkan dengan senyum yang tulus. Bila masih ada yang beralasan tidak bisa tersenyum, maka belajarlah rumus ini, yaitu 227. Angka 2 dan 2 bermakna tarik ujung bibir kanan dan kiri 2 cm ke belakang dengan menggunakan otot pipi. Ingat, mesti kanan dan kiri, sebab bila hanya satu sisi, itu berarti Anda mengejek. Kemudian angka 7 berarti tahan 7 detik. Bila hanya 1 detik, maka itu blitz kamera. Jadi singkatnya adalah
tersenyum dan tahanlah senyum itu minimal 7 detik. Maka itu akan menjadi senyum yang ramah. Ya, 227. Rumus 227 ini menjadi cara mudah untuk menunjukkan keramahan, penerimaan, dan penghormatan kepada orang lain. Oh ya, tentunya talenta-talenta yang lain yang dimiliki, pergunakanlah juga untuk melayani dan bersaksi. Jangan dilupakan atau ditinggalkan. Saudaraku, bersaksi dan melayani merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mesti menggunakan semua kesempatan yang ada untuk bersaksi dan melayani, sehingga melalui diri kita, orang lain dapat melihat dan mengenal Tuhan Yesus. Kiranya sajian Jasuke hari ini menjadi pengingat bagi kita agar tetap menjadi saksi melalui hal-hal yang sederhana, namun bisa menjadi berkat. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mampukanlah kami untuk dapat menggunakan setiap talenta yang ada dalam diri kami untuk bersaksi dan melayani-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.